Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di dalam Zoom ini. Singkat saja, kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Di sini saya sudah ada beberapa pointer. Intinya kita akan melakukan sosialisasi tahap awal secara Zoom untuk seluruh sekolah. Jadi ada 458 sekolah negeri seluruh jenjang. Kita akan kumpulkan di satu Zoom dengan kapasitas 500 dan kita semua nanti sebagai narasumbernya. Satu sekolah satu titik. Guru-guru yang akan membuat karya ilmiah di sekolah itu kita minta untuk mengikuti sosialisasi Zoom. Ini dalam waktu dekat, mungkin hitungan hari, maksimal kalau bisa 1 minggu sudah harus terlaksana sosialisasi tentang karya ilmiah, sosialisasi tahap awal secara serempak untuk seluruh sekolah. Kemudian tahap 2, kita akan membuat sosialisasi tatap muka. Saya, Bu Bima, Mbak Ari, dan tim di PTK, bidang PTK sudah membagi menjadi 6 titik kalau tidak salah, 6-8 titik. Beberapa kabupaten kita gabungkan. Tidak harus setiap sekolah mengirim perwakilan. Bagi guru-guru yang akan mempelajari karya ilmiah dengan lebih detail, maka dia boleh ikut sosialisasi tatap muka. Kita batasi nanti kuotanya agar sesuai dengan protokol kesehatan di 8 titik kabupaten. Nah, setiap pertemuan juga kita usahakan juga kombinasi dengan blended dengan daring seperti ini. Jadi kita online kan. Jika ada yang tidak sempat hadir di sosialisasi tatap muka di 6-8 titik, nanti akan mengikuti melalui daring atau Zoom. Tahap ketiga, mereka yang membuat karya tulis ilmiah akan kita minta mengumpulkan secara online melalui Google Form, Google Drive, atau melalui aplikasi yang nanti Ani yang jadi tim pengembang aplikasinya, dan kita seleksi bersama. Berapa yang masuk, kita seleksi dari yang masuk secara online. Atau ada memungkinkan juga kalau waktunya cukup, mereka ada yang sudah mengirim karya ilmiah secara offline, dalam rangka angka kredit, itu juga mungkin kita bisa nilai. Artinya kita memilih di sini, kita filter, mungkin yang masuk 100, 200, atau berapapun karya ilmiah yang masuk, kita akan pilih menjadi 20 terbaik. Nominator 20 terbaik ini akan masuk ke dalam tahap 4. Tahap 4 ini kami inginnya sih tidak terlalu lama, yaitu di pertengahan November, jangan sampai akhir November, sudah ada nominator 20 orang untuk kita latih secara intens menjadi trainer. Sekaligus kita pilih 3 terbaik. Nah, 3 terbaik itu nanti kami sudah siapkan hadiah. Di dalam anggaran kami sudah ada hadiah sekitar 10 juta untuk 3 orang. Mungkin kita belikan juara satunya laptop yang 4 jutaan, ada tuh yang Celeron yang speknya biasa. Yang juara kedua mungkin tablet atau tab, yang juara 3 mungkin HP 1, 2, 3. Tentu dengan spek yang rendah ya, karena anggarannya juga hanya 10 juta untuk 3 barang. Kita lihat kondisi nanti. Nah, dalam nominator itu kita pilih 3 terbaik, namun 20-20-nya kita latih menjadi trainer supaya pengimbasan kita terhadap karya ilmiah ini lebih ruang lingkupnya lebih besar. Nah, mungkin itu garis besar yang bisa kami sampaikan. Hasil dari kaji terap ke Lampung tentang karya ilmiah bahwa sebelum melaksanakan tahapan 1, 2, 3, 4 ini, kami disarankan untuk menyiapkan dulu sistematikanya, mulai dari proposal, bahan, materi, dasar hukum, segala macamnya. Kita harus satu persepsi dulu. Satu persepsi antara kita semua yang di dalam grup ini, jangan sampai nanti dari saya ngomong seperti ini, dari yang lain ngomong seperti itu, dan membingungkan ketika ini akan kita jadikan standar. Standar ini nanti kita akan bakukan ke dalam surat edaran kepala dinas, sehingga siapapun nanti yang menilai karya ilmiah, inilah acuannya, inilah buku panduannya, pedomannya gitu loh. Kita sadur dari beberapa informasi, dan harapannya ketika terjadi perbedaan persepsi, kita mempunyai acuan sama yang tertulis yang telah kita bakukan
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon masukan Bapak Ibu. Saya lihat banyak sekali yang sudah mengirim materi-materi. Saya juga mungkin nanti output dari pertemuan singkat kita ini harus ada satu koordinator di antara Bapak Ibu trainer yang akan mengelola, merangkum menjadi satu dan membagi tugas ketika kita menyampaikan materi secara Zoom. Bagian-bagiannya itu yang tentang ini bagiannya ini beberapa menit. Bapak A atau Bapak Azwar atau Pak Gede atau Bu Elis berbagi tugas tentang materi dan untuk keseluruhannya tentu harus sama persepsi. Terima kasih, mohon masukan. Sedikit dari saya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin saya minta mulai dari Bu Elis coba untuk berbicara, nanti gantian Pak Azwar, Pak Gede, dan yang lain. Coba di-unmute Bu Elis. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Ini saya maaf pakai HP. Sebenarnya masih materi di dalam ini Pak. Oh iya. Tadi saya hanya menyimak sebentar yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin betul nanti kita ada satu persepsi untuk penilaian. Mungkin saya mendengar dulu Pak, karena mungkin di sini saya baru diikutkan dalam kegiatan seperti ini Pak. Ya. Mungkin ada yang senior-senior seperti Pak Gede, Pak Azwar, mungkin nanti baru bisa kita simpulkan Pak, apa yang nanti akan dianukan untuk format penilaian Pak. Oke, siap. Saya menyimak dulu Pak. Oke, Bu Elis, saya mute lagi. Pak Azwar, mohon unmute Pak, gantian Pak. Mungkin Pak Azwar bisa unmute mikrofonnya. Oke, sip. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama memang apa yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi saya sangat setuju sekali, yakni perlu ada penyamaan persepsi tentang standar kriteria dari sebuah karya tulis ilmiah yang apik gitu. Itu dulu standarisasinya. Tidak ada kesamaan persepsi antara kita tentang kategori standarisasi dari sebuah KTI itu apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menafsirkan lampiran 1 ke Kemenekpan tentang bobot dari sebuah karya tulis ilmiah yang diakui serta persyaratan yang dipenuhi. Nah, yang ketiga adalah konsentrasi terhadap tupoksi dari guru ataupun pengawas. Barangkali itu secara umum ya. Nanti akan melebar, akan dikolaborasi nanti berdasarkan petunjuk juknis pelaksanaan penjabatan fungsional guru dan pengawas. Barangkali itu sementara Pak Nanang. Maaf, Pak Gede, silahkan di-unmute Pak. Giliran Pak Gede. Mungkin ada yang mau disampaikan. Baik. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh Pak Azwar tadi. Pada prinsipnya memang pertama yang paling utama itu adalah penyamaan persepsi tentang sebuah karya tulis ilmiah sehingga dapat dihargai nanti sebagai capaian angka kredit. Nah, oleh karena itu tentu kita yang perlu nanti kita bicarakan adalah karya tulis yang seperti apa bisa dimasukkan dalam karya ilmiah atau mungkin sampai ke publikasi ilmiah sehingga memang nanti betul-betul ini tersampaikan kepada guru. Pembuatan karya tulis ilmiah itu tidak semata-mata hanya untuk memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, tapi bagaimana pengembangan diri seorang guru itu betul-betul berdampak pada tugas yang diemban berkaitan dengan pembelajaran atau mata pelajaran yang diampu.
Ya. Sehingga nanti berkorelasi, Pak Anang. Jadi kalau misalkan dia seorang guru, tentu ke pembelajaran, lebih sempit lagi ke mata pelajaran, setidaknya di rumpun mata pelajaran begitu. Ya. Jangan sampai nanti seperti yang pernah kita temukan, ya, karya tulis yang dibuat itu tidak berkaitan dengan tugas sebagai seorang guru, misalkan berkaitan dengan masalah KB, berkaitan dengan masalah yang sosial di masyarakat gitu. Nah, itu juga harus disepakati terlebih dahulu sehingga pada saat nanti tim memberikan penilaian dari karya tulis tersebut tidak ada keraguan. Oleh karena itu akan lebih bagus Pak Anang dibuatkan semacam acuan. Oke. Ya, jadi kalau batasan-batasan itu diberikan acuan. Jadi karya tulis yang seperti apa bisa dinilai, karya tulis yang seperti apa yang tidak perlu kita nilai, sehingga memang bagi tim itu kinerjanya memang betul-betul istilahnya berharga, bermanfaat gitu. Jangan nanti sudah dinilai payah-payah tapi ternyata itu tidak sesuai. Nah, mungkin itu hal-hal pentingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gede. Kita sudah satu persepsi tentang tujuan utama. Langkah awal yang harus dilakukan betul-betul yaitu penyamaan persepsi, pembuatan acuan, batasan, sama kita bertiga. Saya butuh satu koordinator Pak untuk menggabungkan persepsi terhadap 6 ini yang kami coba ajak bergabung, mulai dari Pak Azwar, Bu Elis, Pak Gede, kemudian ada Pak Nursal, Pak Syamsul, dan Bu Yuli. Nah, di sini sudah ada 3, nanti mungkin Bapak Ibu yang lainnya, atau sudah muncul ya? Oke, belum kelihatan ini, Pak Syamsul, Pak Nursal, dan Bu Yuli, tidak apa-apa, nanti menyusul. Di antara 3 ini, Bapak Ibu mohon yang berkenan, yang bersedia menjadi koordinator. Saya tidak memilih, tapi saya menawarkan siapa yang bersedia dulu. Apakah Pak Azwar sebagai yang paling senior mungkin, atau Pak Gede yang paling sering jam terbangnya belakangan ini melalang buana. Silakan Bapak Ibu di unmute, kira-kira ada saran, kita pilih satu koordinator dulu untuk nanti merumuskan. Nanti kami kirim dari rekan Bu Riri, ada Mbak Riri nih, beliau nih cukup mumpuni dalam hal merangkum, dalam hal mengkonsep, karena kalau tidak salah S2 di ITB dan segala macam, pernah ke luar negeri juga kalau tidak salah. Nanti akan menjadi asisten dari koordinator dan kita bikin tim kecil, baik itu tim juri maupun tim trainer. Silakan, saya butuh saran Pak Azwar, Bu Elis, Pak Gede, siapa yang bersedia menjadi koordinator? Silakan di unmute, semuanya sudah bisa unmute. Sebentar, saya allow dulu ya. Saya allow. Oke, sorry. Silakan di unmute Bapak Ibu yang ingin berbicara. Baik Pak Anang, kalau saya mengusulkan mungkin Bapak atau Ibu yang dari pengawas ya. Yang menjadi koordinator. Terus terang kalau saya dengan adanya sekarang sudah mulai PTM Pak Anang, dengan mengajar 24 jam itu, di mana saya harus mengelola pembelajaran di sekolah dan juga di rumah, ini cukup menyita waktu yang luar biasa. Sebenarnya lebih fokus kalau ngajar di sekolah-sekolah saja, rumah-rumah saja, gitu. Karena keduanya jadi lari sana lari sini, sehingga memang waktunya tidak hanya cukup jam ngajar di sekolah saja. Gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang pengawas bisa menjadi koordinator, sementara saya sangat mensupport ya apapun nanti yang bisa saya bantukan, tenaga pikiran saya di situ siapa membantu. Demikian Pak Anang. Siap, terima kasih Pak Gede. Tersisa Pak Azwar dengan Bu Eli sama-sama pengawas. Silakan. Kayaknya Pak Azwar yang lebih senior. Pak Azwar yang lebih senior Pak, udah 4D. Pak Azwar sebagai koordinator Pak, nanti kita bantu Pak. Siap. Nanti saya bantu Jadi, Pak. Karena kesibukan Pak Nanang, juga. kalau boleh saya ngomong, boleh. Pak Nanang, ya begini Pak Nanang, saran saya ini. Iya. Kami kan di kepengawasan ada koordinator pengawas. Iya. Jadi barangkali akan lebih elegan kalau kita serahkan saja kepada Pak Nursal atau Bu Elis.
Saya mendukung sepenuhnya, Pak. Aduh, saling lempar, Pak, kayaknya. Sebenarnya koordinator yang kami butuhkan ini terlepas dari struktur kepengawasan. Bisa cepat diajak respon untuk komunikasi, bisa cepat. Mungkin senioritas, Pak Anang senioritas, karena Pak Azwar sudah bisa sampai ke 4D, kan istilahnya itu sudah banyak pengalaman. Apa-apa. Mungkin bisa kita bantu nanti, Pak. Siap ya Pak Azwar ya, nggak apa-apa Pak, tidak harus korwas Pak. Yang penting nanti apa bahan-bahan yang sudah tersampaikan di grup ini kita rangkum, kita cari inti-inti yang samanya, kita jadikan acuan. Tujuan kita dalam beberapa hari bahkan minggu, mungkin 1 minggu ini kita harus keluarkan acuan batasan tadi, seperti kata Pak Gede, mana yang bisa dinilai, mana yang tidak perlu dinilai, terus mana yang bisa sampai ke publikasi ilmiah, menjadi karya ilmiah, dan seterusnya. Nanti kami support, Pak. Dari saya akan kirim staf untuk intens komunikasi dengan Bapak, dan seterusnya. Oke, sepakat Pak Azwar aja? Sepakat, Pak. Oke, Pak Ibu. Kita sudah... Ini Pak Samsu masih materi, Pak, di dalam, Pak. Pak Anang, Pak Samsu masih materi di dalam, di ruang kelas. Iya. Nanti kan ngikuti aja Pak Samsul, Bu Yuli, Pak Nursat. Iya. Ini kan hanya tim kecil untuk perumus saja, Pak. Apa gantian? Harus koordinator, Pak. Biar berbagi pikiran. Mungkin koordinator Korwas juga berpikir tentang yang lain. Mungkin nanti Pak Samsul saya fokuskan di angka kredit. Mungkin nanti Bu Elis juga tentang diklat kemarin, juga kita sama-sama berbagi peran, Pak. Intinya samalah, supaya bebannya agak merata, Pak ya. Seperti itu. Mungkin itu intinya ya. Kita sudah mendapatkan koordinator, mendapatkan poin-poin dan materi-materi yang Bapak Ibu punya, semuanya tolong dikeluarkan di grup yang trainer karya ilmiah ini, yang nanti akan saya minta tim kami, Riri dan kawan-kawan, ada Bu Erika juga, ini juga S2, guru juga, mudah-mudahan bisa membantu menelaah, sehingga kita tuh tidak hanya di satu sisi, kita ada sisi sebagai guru, ada mantan guru di sini Bu Rikla juga yang sudah pindah ke kami. Pembanding kita nanti persepsi kita bisa universal, dari pengawas dan dari guru, kita ketemu titik tengah yang sesuai aturan. Tadi ada dasar aturan kita yaitu Permenpan, kita harus keluarkan juga, kita telaah sama-sama. Itu mungkin terakhir dari saya, atau ada yang mau ditambahkan sebelum rapat ini kita tutup? Singkat saja, kita hanya menentukan koordinator. Tidak perlu wakil sekretaris dan sebagainya, cukup koordinator saja. Nanti langsung kita kerja, kita merumuskan bahan-bahan untuk menyatukan persepsi, dan yang lainnya harus mengikuti. Kalau ini menjadi standar kita dalam penilaian, boleh dibilang lomba lah ya, lomba karya ilmiah, mungkin ini akan menjadi acuan juga dalam penilaian angka kredit. Tentunya kalau ini sesuai aturan Permenpan dan seterusnya, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan multitafsir yang selama ini terjadi di tim penilai juga bisa sedikit direduksi dengan adanya kegiatan karya ilmiah ini. Harapan. Dari Bu Erika, dari Riri, dari yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan. Riri, coba bicara, Riri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini saya juga masih baru soal ini, Pak. Jadi kurang lebih saya masih mau menyimak sambil. Salah ya? Ri, apa Pak? Kamu S2 di ITB kan? Iya Pak. Terus yang katanya pernah ke Belanda atau kemana tuh, pertukaran mahasiswa? Iya Pak. Oke, terus? Itu saya nulis tesis pakai judulnya itu kerjasama dengan bangunan Belanda. Kayak gitulah Pak. Ya, kerjasama dengan Belanda ya. Secara sistematika, Riri saya anggap yang paling menguasai di antara satu ruangan, bahkan termasuk saya, Bu Erika dan yang lain, kami mengaku kalah Ri sama kamu. Tolong kami dirangkum apa-apa yang ada di grup ini, itu tugas kamu. Beban rangkuman ini nanti kamu dengan Riri, dengan Pak Azwar, dan dengan kami, kita rumuskan tim kecil bertiga dulu, baru kita floor lagi ke tim berenam, tim trainer ini dan ke yang lainnya. Jadi di awal-awal mungkin tidak perlu banyak kepala dulu supaya tidak banyak perdebatan. Menurut Pak Azwar, menurut saya dan menurut Riri seperti apa, itu dulu, nanti baru kita bawa ke rapat bersama. Mungkin kita langsung tatap muka di dinas atau melalui seperti ini. Ini kebetulan saya posisi di Jakarta, jadi tadi tidak bisa langsung dari dinas. Ya, mohon bantuan Ri ya. Oke.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak Gede, Bu Elis, Pak Azwar. Kalau tidak ada, mungkin yang lain. Ada Bu Erika, ada Bu Rikla. Bu Rikla ini juga mantan guru, tolong dibantu. Kira-kira kondisi nyata yang ada di guru-guru itu, saya banyak lihat berita karya ilmiah itu banyak palsu, banyak minta dibuatkan, banyak jadi masalah. Ini masalah nasional. Dan itu menjadi batasan-batasan yang terlalu kaku, terlalu saklek, terlalu memberatkan. Mungkin nanti Bu Rikla tolong kasih masukan, Pak, kemampuan guru kita ini seperti ini. Dari peraturan ini sebaiknya kita ambil toleransi, tidak terlalu menyalahi peraturan, tapi jangan kaku, jangan textbook betul, dan jangan terlalu menyulitkan guru-guru. Harapan kita guru-guru semangat membuat karya ilmiah, kedepannya mereka bangga bahwa karya ilmiah yang mereka buat itu adalah mandiri, murni dari mereka, dan bermanfaat seperti kata Pak Gede tadi untuk pembelajaran atau mapel atau rumpunnya. Bu Rikla dan Bu Erika juga guru. Mungkin saya boleh nambah, Pak Nanang? Boleh, Pak Azwar. Nah, ini sudah disepakatin ya bahwa koordinatornya sudah terbentuk. Barangkali karena pengantar dari Pak Nanang tadi bahwa perlu progres lebih cepat ke depan, ya. Mungkin saya menunggu informasi berikutnya, ya. Kemudian koordinasi dengan siapa ini di dinas, sehingga nanti saya bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan. Jadi kan sudah ada bahan-bahan di sini, Pak Azwar mungkin punya usulan bahwa acuan batasan atau sistematika mulai dari proposal dan lain yang akan kita nilai itu pointer-pointernya dulu, Pak. Saya mohon bantuan Pak Azwar mungkin bisa mengaktifkan atau yang ada di pikiran Pak Azwar seperti apa. Nanti mungkin hari Jumat atau Sabtu kita bahas bertiga atau kita saling ber-WA-WA-an aja, Pak. Harap kita sudah dapatlah draft kasarnya, Pak, ya, bahwa ini loh pointer-pointer kita. Sebenarnya mulai dari saat ini, detik ini juga kita sudah bisa saling WA di grup. Sebenarnya tidak harus kami bertiga, kita bisa langsung sharing. Cuman kami butuh koordinator supaya membatasi, memfilter kami. Kalau ada yang terlalu kebablasan, terlalu menyimpang, terlalu tidak sesuai dengan tujuan awal, koordinatorlah yang tugasnya untuk meluruskan lagi. Bahwa kita tujuan utama hanya membuat batasan, membuat acuan supaya sama persepsi tadi. Nah, harapannya di awal minggu depan kita sudah punya surat edaran kepala dinas tentang kegiatan karya ilmiah. Kita langsung Zoom, Pak, dengan seluruh sekolah. Di minggu depan, target saya minggu depan kita sudah Zoom. Kemudian di Bu Bima sudah mengalokasikan tanggal-tanggal sebenarnya untuk melakukan tahap kedua, yaitu sosialisasi tatap muka ke 6 titik kabupaten kota. Dan itu nanti kita sudah membawa bekal berupa surat edaran kepala dinas tentang karya ilmiah beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau mau ditelaah lebih jauh mulai dari Permenpan dan seterusnya tadi. Mohon bantuan, Pak. Pointer dulu yang sama-sama kita diskusikan, yang kita fokuskan. Baik, Pak Nanang, terima kasih. Oh, Bu Yulianti nih, oke. Sebelum ditutup, Bu Yuli mohon bicara dulu, Bu. Nanti ini recordnya juga kami share. Bu Yuli, kita sudah memilih koordinator, kita sepakat di yang tadi hadir duluan, mohon izin kami pilih Pak Azwar sebagai koordinatornya. Tujuan kita adalah untuk menyamakan persepsi, karya tulis seperti apa yang bisa masuk untuk kita nilai. Karena nanti akan ada 20 nominator di tahap akhir untuk kita pilih menjadi 3 besar. Yang akan kita berikan hadiah, mudah-mudahan juga kita bisa berikan sertifikat dari Kepala Dinas atau dari Pak Gubernur. Gimana Bu Yuli, ada masukan terhadap karya tulis ilmiah ini seperti apa? Saran masukan Bu Yuli supaya progres kita bisa cepat, karena hanya 1,5 bulan lagi nih harus selesai. Silakan unmute Bu Yuli. Ya. Oke Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya pada sore hari ini. Ya. Kalau menurut saya karya ilmiah guru ini memang perlu ditingkatkan karena akan menggambarkan keprofesionalismean guru di bidangnya. Jadi nanti karya ilmiahnya itu, kalau saya masukkan, saya tetap berpedoman pada Permenpan 2000 nomor
Berapa itu Pak? Nomor 16 tahun 2009 tetap berpedoman kepada itu. Lalu skopnya kalau bisa PTK-nya itu ruang lingkupnya memang benar-benar menggambarkan peningkatan nilai-nilai siswa. Jadi kita tetap fokus dengan ranah dia sebagai guru. Jadi nanti hasil misalnya dia meneliti model pembelajaran, alat peraga dan sebagainya yang diterapkan itu nanti akan bisa menjadi motivasi guru untuk meningkatkan atau mencoba supaya nilai siswa di sekolah mereka masing-masing itu lebih meningkat dan kegiatan pembelajaran itu akan lebih menarik, lebih menyenangkan yang nanti tujuannya adalah meningkatkan mutu sekolah tersebut dinilai anak-anak. Itu fungsi utamanya ya Pak ya. Nah, jadi karya-karya inovatifnya itu kalau PTK mungkin penelitian-penelitian atau masalah model-model pembelajaran bisa diterapkan, tapi kalau karya inovatif itu bisa tepat guna, menciptakan karya seni atau memodifikasi alat pelajaran. Jadi alat pelajaran itu bisa dimodifikasi, lalu juga bisa mengembangkan atau menyusun standar pedoman soal sejenisnya. Boleh juga seperti itu Pak, karya ilmiah. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau membuat ini untuk masukan Pak ya, untuk masukan kalau memang nanti itu akan dipilih, jadi memang harus ada standar khusus, kriteria khusus PTK itu apa indikator dia dipilih masuk nominasi tersebut. Yang jelas saya temukan kadang PTK itu tidak dihubungkan dengan kurikulum mengajar kita, silabus mengajar kita. Jadi kalau bisa Pak ya kriterianya alat peraga, model pembelajaran yang dipakai itu disertakan rencana pembelajarannya atau RPP-nya. Jadi guru bisa memodifikasi, bisa meniru, bisa menerapkan, mengaplikasikannya dalam kompetensi dasar di silabus atau di kurikulum itu. Oke. Jadi lebih mengkhusus Pak ya. Jadi misalnya alat peraga ini dipakai di kalau di dalam kurikulum itu di silabus itu kompetensi dasar apa bisa dipakai. Oke, terima kasih Bu. Ini poinnya sudah saya dapat. Yang penting nanti sama seperti dijelaskan Pak Azwar, Pak Gede dan Bu Elis tadi, kita sedang membuat standar sistematika maupun nanti instrumen mungkin ya, instrumen penilaian. Ya, di instrumennya Pak. Boleh juga seperti itu. Kita akan stop meetingnya dalam beberapa menit karena ini saya setting 30 menit. Mohon izin Bu Yuli, saya gantian ke Pak Samsul ya. Oke, boleh Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul silakan Pak, sedikit mungkin yang disampaikan sebelum kita tutup. Nanti kita sampaikan record dari meeting ini untuk dari tahap awalnya seperti apa. Masukan Pak Samsul terhadap tim kita, tim kecil ini. Ya, unmute dulu. Coba dipencet unmute-nya lagi. Tadi enggak kena kayaknya mencetnya, ini masih silang mikrofonnya. Dipencet. Dah. Silakan. Ya. Ini Raja tapi udah 1-2 menit aja mungkin Pak Samsul, silakan. Sepatah masukan. Iya, pindah ini. Mari kena udah pakai handset. Bisa. Halo. Udah pakai handset. Pak Samsul, silakan bicara. Oke, terima kasih Pak Nang, Bapak Ibu. Pertama mohon maaf atas keterlambatan bergabung. Tapi alhamdulillah walaupun di ujung sempat melok, sempat nimbrung. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan lain itu saya sudah setuju dengan usul Pak Azwar, dengan yang lainnya Ibu Yuli. Intinya bahwa di dalam kita bekerja tim penilai untuk menilai PKB ini kita siapkan ini Pak format katakanlah format baku yang akan kita gunakan di dalam penilaian PKB penilaian PIKI yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu guru.
Jadi kita bikin format PTK-nya, format jurnalnya, format makalahnya, dan lain sebagainya. Supaya antara tim penilai yang satu dengan tim penilai yang lain itu punya persepsi yang sama. Nah, itu yang akan kita susun dulu, Pak. Itu. Ya, yang akan kita susun dalam jangka pendek ini. Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Samsul. Saya Mitol, Bapak Ibu, saya juga sudah diskusi dengan tim kami, Pak Emzen, Bu Eka Diani, dan Pak Firdaus. Dari Bu Eka sempat menyampaikan memang ada rencana juga akan melakukan pelatihan keliling terkait dengan pengembangan kompetensi berkelanjutan ini, PKB ya, yang terdiri dari PTK dan sebagainya, PIKI, pengembangan diri. Ini saya curi start dulu tahap awal karena kami ada kegiatan karya ilmiah, mungkin nanti bisa lebih ditajamkan di kegiatan Bu Eka Diani, mudah-mudahan terlaksana, nah, dan bisa mengambil prototipe yang telah kita buat, jadi berkelanjutan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, karena ini sudah 30 menit kita rapat, maka sesuai dengan jadwal kita akhiri. Nanti kita diskusi lebih dalam melalui grup, dan mohon Riri dipelajari semua yang ada di grup ini untuk disaring, disimpulkan secara singkat untuk menjadi surat edaran beserta lampiran-lampiran instrumen, format-format sesuai yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi